semoga buat semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Selamat bergabung dengan saya Didi Wahyudi dalam pembelajaran online produktif teknik kendaraan otomotif. Dalam channel ini saya akan memberikan materi-materi berupa video pembelajaran khususnya untuk mata pelajaran produktif teknik kendaraan ringan otomotif. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Untuk materi pembelajaran pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang 7 prosedur pelayanan bengkel. Di mana 7 prosedur pelayanan bengkel ini merupakan salah satu materi dari manajemen bengkel. Materi ini bersumber dari PT Astra Daihatsu Motor dalam program Pintar Bersama Daihatsu. Jadi 7 prosedur pelayanan bengkel ini dilaksanakan oleh pihak Daihatsu, dan kalian sebagai siswa harus mengetahui 7 prosedur pelayanan bengkel ini. 7 prosedur pelayanan bengkel merupakan basic dari Toyota Quality Service yang digunakan oleh Toyota Motor Corporation, dan Daihatsu melaksanakannya untuk memperkuat kerja pelayanan pelanggan. Kemudian proses 7 langkah dengan pelayanan yang efisien untuk mendapatkan quality customer service dan keuntungan juga. Jadi kalau bengkel menggunakan 7 prosedur pelayanan bengkel ini, tujuannya yakni untuk meningkatkan quality customer service dan juga keuntungan juga. Nah, sekarang masuk apa saja poin-poin dari 7 prosedur pelayanan bengkel ini. Di sini ada 7 langkah atau 7 step. Step yang pertama yaitu perjanjian dan persiapan. Kemudian step yang kedua atau langkah yang kedua yaitu penerimaan. Kemudian step yang ketiga yaitu pembuatan PKB. Step yang keempat pembagian dan monitoring pekerjaan. Kemudian step yang kelima pemeriksaan akhir. Step yang keenam penyerahan, dan yang terakhir step yang ketujuh yaitu follow up. Ulangi, step yang pertama yaitu perjanjian dan persiapan. Step yang kedua yaitu penerimaan. Step yang ketiga pembuatan PKB. Step yang keempat atau langkah yang keempat pembagian dan memonitoring pekerjaan. Step yang kelima pemeriksaan akhir. Step yang keenam penyerahan, dan step yang terakhir yaitu step yang ketujuh follow up. Nah, itu merupakan ketujuh prosedur pelayanan bengkel yang dilaksanakan oleh Daihatsu, dan kalian sebagai siswa harus mengetahui poin-poinnya, karena lulusan SMK itu tidak hanya harus memiliki hard skill namun juga kompetensi soft skill, dan salah satu poin dari kompetensi soft skill ini yaitu materi ini, jadi prosedur pelayanan bengkel. Sekali lagi bisa kita lihat, inilah 7 prosedur pelayanan bengkel. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dari 7 pelayanan bengkel ini. Untuk langkah yang pertama yaitu perjanjian dan persiapan. Nah, apa saja langkah-langkah untuk perjanjian dan persiapan? Yang pertama yaitu mengisi lembar perjanjian. Kemudian yang kedua mendapatkan nama pelanggan dan nomor telepon.
kemudian memeriksa apakah part ada di gudang, kemudian memberikan pilihan untuk perjanjian hari, tanggal, dan waktu, kemudian menjelaskan biaya jika memungkinkan, kemudian mengulangi waktu perjanjian yang disetujui, kemudian berterima kasih kepada pelanggan. Itu langkah-langkah dari perjanjian dan persiapan. Kemudian apa tujuan dari langkah yang pertama atau step yang pertama, perjanjian dan persiapan? Yang pertama yaitu mengatur jumlah dan kedatangan pelanggan dengan waktu yang telah ditentukan untuk mencegah kelebihan. Jadi tidak akan sampai ada konsumen yang datang tidak terlayani karena memang jadwal untuk hari itu sebelumnya sudah dipersiapkan, sudah didata. Kemudian mengalokasikan waktu yang cukup pada setiap pelanggan yang datang untuk memastikan kebutuhan identifikasi pelayanan. Kemudian suatu sistem untuk memastikan part atau aksesoris ada sebelum pelanggan datang. Kemudian memonitor, mengatur semua jam kerja teknisi yang tersedia. Kemudian menangani pelanggan masuk dan perbaikan ulang dengan efektif. Jadi dengan langkah yang pertama atau step yang pertama perjanjian dan persiapan ini, konsumen terdata, kemudian mekanik yang ada terdata, waktu yang tersedia terdata, kemudian part atau aksesoris yang harus ada juga bisa dipersiapkan, sehingga kita menentukan hari ini konsumen berapa yang harus datang itu sesuai dengan analisis adanya jumlah mekanik yang ada hari itu, kemudian waktu yang tersedia dan part aksesoris harus sudah tersedia. Inilah tujuan dari perjanjian dan persiapan ini. Lanjut ke langkah yang kedua ataupun step yang kedua, yaitu penerimaan. Nah, apa saja langkah-langkah dari langkah yang kedua, penerimaan? Bisa kita lihat di sini untuk langkah penerimaan atau step yang kedua penerimaan. Yang pertama, menyambut pelanggan dengan ramah dan memperkenalkan diri. Seperti yang di sekolah kita dilakukan, yaitu senyum salam sapa. Nah, di sini pun di dalam langkah penerimaan di mana kita harus menyambut pelanggan dengan ramah dan memperkenalkan diri. Kemudian yang kedua, mendengarkan dengan teliti untuk memahami masalah atau permintaan sebenarnya, keadaan di mana gejala terjadi. Nah, jadi di sini dicatat semua keluhan kendaraan pelanggan. Kemudian memasang seat cover dan floor mat. Kemudian menegaskan gejala pada kendaraan termasuk tes jalan dengan pelanggan jika memungkinkan. Jadi benar-benar dicek, tidak hanya berdasarkan input dari konsumen langsung, tapi juga untuk menentukan permasalahan pada kendaraan yang akan diservis itu dengan dicoba atau dites langsung. Kemudian meminta kru atau teknisi yang ahli untuk diagnosis. Nah, itu jadi untuk langkah penerimaan ini customer dilayani dengan baik, kemudian mencatat semua keluhan pada kendaraannya, dan berikutnya dites untuk memastikan permasalahan yang terjadi pada kendaraan tersebut. Kemudian tujuannya dari langkah yang kedua penerimaan, yaitu menerima pelanggan dalam suatu cara yang profesional dan tertib, dan menanamkan kepercayaan pelanggan berdasarkan kemampuan bengkel untuk memenuhi harapan pelanggan. Di sini suatu cara yang proporsional dan tertib dan menanamkan kepercayaan pelanggan. Nah, otomatis dalam langkah penerimaan ini diperlukan suatu fasilitas agar membuat konsumen itu ketika datang dia merasa nyaman. Dari mulai tanda ketika masuk bengkel, ada tanda atau keterangan yang menunjukkan kemana arah tempat menerima customer dan lain sebagainya. Kemudian toilet, kantin dan sebagainya. Nah, kemudian juga fasilitas untuk ruang tunggu customer ketika kendaraan di servis. Customer harus menunggu di suatu tempat yang nyaman, di mana di sana ada fasilitas yang dimungkinkan diperlukan oleh customer seperti toilet, makanan dan sebagainya. Dan diharapkan untuk
tempat tunggu customer ini bisa melihat langsung kepada kendaraan mereka yang sedang diservis. Baik, itu untuk langkah yang kedua, yaitu penerimaan. Tadi langkah-langkahnya menyambut pelanggan dengan ramah dan memperkenalkan diri, kemudian mendengarkan dengan teliti untuk memahami masalah permintaan sebelumnya dan di mana gejala terjadi, kemudian memasang set cover dan floor mat, menegaskan gejala pada kendaraan termasuk tes jalan dengan pelanggan jika memungkinkan, kemudian meminta kru atau teknisi yang ahli untuk diagnosa. Itu untuk langkah yang kedua, penerimaan. Untuk langkah yang ketiga atau step yang ketiga dari 7 prosedur pelayanan bengkel, yaitu pembuatan PKB. Seperti apa langkah-langkahnya? Nah, di sini bisa kita lihat untuk langkah-langkah step yang ketiga, pembuatan PKB. Yang pertama, memeriksa apakah kebutuhan part ada di gudang, kemudian menjelaskan pekerjaan yang akan dilakukan, kemudian estimasi biaya, waktu dan tanggal penyerahan, kemudian mendapatkan persetujuan dan tanda tangan dari pelanggan, memberikan pelanggan fotokopi PKB dan kartu nama Anda jika ada. Di PKB itu surat perintah kerja bengkel. Nah, tujuannya informasi PKB yang akurat dan manajemen proses yang efisien oleh staf merupakan penyumbang dalam mencapai kepuasan pelanggan. PKB yang efektif memberikan fondasi dalam mencapai fix it right, ya, pertama kali. Jadi fix it right ini dibetulkan dengan benar, gitu ya. Di tujuan pembuatan PKB ini untuk merencanakan bagaimana proses perbaikan kendaraan customer, seperti itu. Kemudian langkah yang berikutnya, step yang keempat atau yang keempat, yaitu pembagian dan monitoring pekerjaan. Langkah-langkahnya, yang pertama menyelesaikan pemeriksaan sementara perkembangan pekerjaan, kemudian memastikan memperbaiki kendaraan dengan hati-hati. Yang berikutnya, mendapatkan persetujuan pelanggan pada kasus penggantian. Jadi pekerjaan itu terkontrol, kemudian memastikan perbaikan kendaraan customer dilakukan dengan hati-hati. Dan berikutnya, ketika ada part yang harus diganti pada proses ini, bisa nanti berkonsultasi dengan customer apakah mau diganti atau tidak. Berikutnya untuk langkah yang kelima atau step yang kelima, yaitu pemeriksaan akhir. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, melakukan pemeriksaan pada kendaraan dan memeriksa part bekas, kemudian memastikan kendaraan bersih bagian dalam dan luar, memastikan penyelesaian semua dokumen seperti PKB, tagihan part dan lain-lain, kemudian meminta kabeng menyetujui untuk biaya perbaikan khusus seperti special repair, perbaikan mahal ataupun perbaikan ulang. Kemudian mempersiapkan part bekas dan bahan untuk diserahkan atau ditentukan kepada pelanggan. Nah, berikutnya mempersiapkan informasi yang berguna kepada pelanggan. Nah, itu untuk langkah-langkah step yang kelima, pemeriksaan akhir. Yang pasti dari langkah-langkah pemeriksaan akhir ini tujuannya yaitu fix right the first time, ya. Jadi memastikan bahwa kendaraan pelanggan tetap ataupun senantiasa fixed right the first time, yaitu benar-benar fix, benar-benar selesai, ya, terkontrol dalam satu kali proses. Jadi sebelum kendaraan itu diberikan, kendaraan sudah benar-benar terperiksa dengan baik, ya. Itu untuk step yang kelima. Step berikutnya, step yang keenam, penyerahan. Step yang keenam yaitu penyerahan. Langkah-langkahnya menjelaskan pekerjaan yang telah dilakukan dan rincian biaya serta menunjukkan part bekas, kemudian menunjukkan kualitas pekerjaan yang telah dilakukan kepada kendaraan, kemudian menceritakan pelanggan beberapa catatan penting selama pekerjaan,
kemudian menanyakan pelanggan kapan waktu yang tepat untuk di follow up, misalkan harus ada perbaikan lanjutan, kemudian berterima kasih dan mengantarkan pelanggan. Untuk langkah penyerahan yang pasti tujuannya dari sistem penyerahan adalah memastikan bahwa pelanggan meninggalkan bengkel dengan kesan yang positif dan puas dengan hasil pekerjaan yang diminta. Nah, itu kemudian langkah yang terakhir atau step yang ketujuh yaitu follow up. Seperti apa langkah-langkahnya? Untuk step yang ketujuh, follow up. Yang pertama, menyambut pelanggan dengan ramah dan memperkenalkan diri. Kemudian berterima kasih atas kedatangannya dan menanyakan saat yang tepat untuk berbicara. Kemudian memastikan kepuasan pelanggan dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Mengatakan ke pelanggan untuk membawa kembali kendaraannya agar komplain atau ketidakpuasannya terselesaikan. Misalkan ada komplain, kemudian menyimpulkan hasil dan melaporkan ke kepala bengkel. Tujuannya yaitu memelihara hubungan dengan pelanggan, menegaskan tingkat kepuasan berdasarkan pengalaman servis yang baru saja diterima. Jadi untuk follow up ini biasanya bisa menggunakan media tulis ataupun untuk sekarang kebanyakan media telepon untuk menanyakan kepuasan hasil dari servis, kemudian mengingatkan untuk berikutnya untuk datang kembali ke bengkel. Nah, seperti itu ketujuh dari 7 prosedur pelayanan bengkel yang bersumber dari PT Astra Daihatsu Motor dalam program Pintar Bersama Daihatsu. Seperti itulah 7 prosedur pelayanan bengkel, di mana saya ulas kembali 7 prosedur pelayanan bengkel ini. Yang pertama yaitu perjanjian dan persiapan, yang kedua penerimaan, yang ketiga pembuatan PKB, keempat pembagian dan monitoring pekerjaan, kemudian pemeriksaan akhir, penyerahan, dan follow up. Itulah ke-7 prosedur pelayanan bengkel. Dalam video ini saya jelaskan secara singkat. Lebih detailnya per poinnya nanti akan saya buat video lagi. Nah, kesimpulan dari materi video hari ini, jadi ke-7 langkah prosedur pelayanan ini akan berhasil tergantung dari koordinasi yang bagus setiap orang yang berada di dalamnya. Jadi dari mulai petugas penerima, sertifikat, kemudian kepala mekanik, kemudian mekanik, partman, kepala bengkel dan lain sebagainya. Jadi harus mempunyai koordinasi yang bagus agar ke-7 prosedur pelayanan bengkel ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian dengan mengikuti semua 7 langkah prosedur pelayanan dapat dijamin kepuasan pelanggan yang terus menerus serta meningkatkan customer retention dan keuntungan profitability. Nah, seperti itulah materi untuk video kali ini. Ya, mohon maaf misalkan ada penjelasan yang kurang bisa dipahami ataupun salah. Sekali lagi materi ini bersumber dari PT Astra Daihatsu Motor dalam program Pintar Bersama Daihatsu. Sekian video untuk materi kali ini, dan tunggu untuk video-video berikutnya. Sekian, sebelum saya tutup, silahkan yang bersedia untuk subscribe, kemudian like dan share-nya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya, Didi Rohendi. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.